Hmm, kita akan masih ini ya, masih bar elemen, dua elemen, satu dimensional. Jadi ada bar, kemarin kalau lupa, bar ya sebuah batang, two element, dua elemen. Kemarin kita sudah diskusi masalah yang satu elemen dan satu dimensi. Jadi nanti hanya ada sumbu X saja. Oke, yang sudah kita pelajari, rumus stiffness untuk satu elemen pada koordinat lokal. Ini adalah ini ya. Ini jadi rumus untuk stiffness untuk satu elemen, misalnya satu elemen begini. Ini untuk ini ya, bar elemen ya, elemen bar, elemen batang. Ada dua titik nodal, satu elemen. Maka untuk rumus stiffness-nya untuk satu elemen pada koordinat lokal, karena kita masih satu dimensi, jadinya seperti ini. Atau kalau kita persingkat, K ini stiffness atau kekakuan elemen, maka kita bisa keluarkan EA per L. Ini 1 minus 1 minus 1 1 gitu ya. Semuanya EA per L ya. 1 minus 1 minus 1 1. Atau simpelnya kita juga bisa tuliskan seperti ini, K ya. K elemen gitu. K elemen, atau biar nggak bingungi, K lah, K ya. Kita tulis K saja. K minus K minus K dan K. Oke. Nah, lama-lama kalau Anda sering ngotak-atik nanti akan menjadi ini sih, terbiasa hafal atau ini sudah di luar kepala. Ini adalah salah satu gambaran contoh permasalahan pergeseran menggunakan metode ini untuk dua elemen. Jadi kita akan, kalau kemarin kita hanya satu elemen, sekarang kita ada dua elemen. Satu, ini miring, dua pas. Satu, dua gitu. Elemennya, nodenya itu kita letakkan di sini dan di sini. Oke. Ada satu gaya, pasti di sini nanti ada R ya. Karena ini ditarik ke sana, jadi R-nya narik ke sana. R. Reaksinya ya. Oh. R-nya ya bolehlah ke sana juga bisa sih. Nanti tergantung nanti hasilnya minus atau plus, itu yang menyatakan arahnya. Oke, untuk dua elemen seperti itu, intinya Anda hitung K untuk masing-masing elemen. Ini K ini maksudnya matriks ya. KE ya tadi ya. K matriks. Lalu definisikan matriks untuk masing-masing elemen untuk koordinat lokal. Jadi Anda perlu definisikan matriks untuk masing-masing elemen. Jadi nanti yang U-nya apa, UE-nya, terus KE-nya apa, coba definisikan, terus FE-nya apa, force elemennya gitu. Lalu hitung matriks elemen total untuk koordinat global gitu ya. Hitung matriks elemen total untuk koordinat global. Jadi nanti ada elemen gitu ya. Nanti ada, misalnya tadi ada dua elemen, maka nanti digabung jadi misalnya tadi ada dua elemen, ada 3 titik, maka ya nanti ada 3. Definisikan matriks global. Jadi setelah selesai, kita langsung action aja. Oke, sekarang
Kita beri contoh. Oke. Bantu saya, ada berapa titik? Kita mau membuat berapa nodal? Berapa node? Ada usulan? 2, Pak. 2. 3, Pak. 2 atau 3? Kalau 2 di mana saja, Mas? Misalnya ini saya tulis A, B, C. Di mana saja? A dan B, Pak. A dan B. Kalau yang 3 di mana? Ditambah di mana? Atau sama? 2-nya di sini terus? Ditambah C, Pak. Kalau 3. Berapa elemen ini? Kita mau bagi menjadi berapa elemen? Artinya 2, Pak. 1, 2. Oke. Kita kasih kotak gitu ya. Oke. Misalnya ini L. 1. Di sini L2. Di sini kita A1. A1 apa? A1? Luas penampang. Gini ya. Nanti koordinatnya bisa kita buat koordinat juga. Jadi misalnya ini Y, X, ini hanya ada arah X, maka di sini kita bisa katakan 0,0. Di sini adalah L1, L1,0. Koordinat di sini adalah L1 plus L2,0. Koordinat kan ini ya, jarak aja, jarak. Misalnya ini 0, maka ke sini ya L1, ke sini L1 plus L2. Oke, ini diperlukan nanti untuk komputasi. Tapi untuk analisis kita tidak perlu. Tapi ketika nanti Anda mau running Python, nanti perlu informasi ini. Terus dari sini kita juga ada informasi, kita definisikan dulu ya, kita jabarkan. Ada 3 nodal. Nah ini kalau 2 nodal masih kurang, jadi 3 soal. Nah ini satu elemen ada 2 nodal. Ini jadi elemen pertama ada 2 nodal, elemen kedua ada 2 nodal. Jadi ini total ada 3 nodal, 3 node. Terus 2 elemen. Oke, kita punya istilahnya, kita tulis yang diketahui lah istilahnya, diketahui dulu. Nah nanti untuk program Python nanti perlu informasi ini. 1, jadi di elemen 1 ada nodal berapa saja. Jadi bisa dikatakan di elemen 1 ada nodal berapa saja. Di elemen 1 misalnya ada nodalnya elemen 1 per elemen 1 ada nodalnya kita nomori 1, 2, 3. Di elemen 1 nodalnya yang terhubung adalah 1 ke 2. Di elemen 2 nodalnya adalah 2 ke 3. Nah, info ini perlu untuk nanti di programming. Elemen 1, elemen 2, nodal 1, 2, nodal 2, 3 gitu ya. Jadi elemen 1 kan nggak tahu. Komputer nanti walaupun kalau di ANSYS dia mengenerate sendiri. Jadi langsung diberi alamat gitu. Elemen 1 ada nodal berapa saja gitu. Jadi setiap nodal ada identifikasinya sendiri-sendiri. Nah, nanti elemen 1 nodal 1001, 1002, 1003, misalnya 3, misalnya segitiga ya ininya apa meshingnya. Tapi maksud saya elemennya cuma 2 misalnya. 2 saja sih. Jadi elemen sekian ada nodal terhubung dari 1001 ke 1002. Terus dan seterusnya. Jadi nanti mungkin 1001 ke 991. Kalau bentuk yang rumit mungkin sudah unpredictable.
Oke, kita kembali ke sini. Elemen 1, elemen 2, nodal 1, 2, nodal 2, 3. Oke, infonya sudah lengkap? Belum. Jadi ada satu lagi, kita perlu tahu loading. Di loadingnya, external loading ya. Atau external loading adalah F. Apalagi boundary. Ini ya info di sini. Bahwa di situ ada fix. Oke, sudah dapat ya. Sudah kelihatannya informasinya sudah cukup lengkap. Sekarang kita bisa mulai kalkulasi satu persatu. K1 sama dengan apa? Masih ingat rumusnya? Misalnya ini dari material yang sama, jadi kita tulis E semuanya. K1, jadi K elemen 1 mungkin kita tulis KE, tapi untuk 1, jadi ini elemen 1. Apa rumusnya? Untuk elemen pertama, rumus stiffness-nya. Atau ini saja, yang sederhana, mungkin yang satu dimensi, 1 kali 1-nya berapa? E dikali? E kali A per L bukan, Pak? Oke, tapi A yang mana? A-nya A1, Pak. L-nya? L-nya L1. Oke. Ini simpel dulu. KE2-nya? E? Ini belum yang metrik. A2 per L2, Pak. Oke. Oke, sekarang kita yang metrik sekarang. Yang bentuk matriks. Maka ini kita langsung bisa tuliskan. Misalnya ini kita tuliskannya enaknya apa ya? Mungkin langsung K1 aja lah, biar. Jadi ini nanti K1 minus K1, terus minus K1, terus ini K1. Oke, ini yang KE1. Yang KE2 juga sama. K2 minus K2, ini minus K2, ini K2. Oke. Ini stiffness-nya ya, stiffness-nya. Oke, kita sebentar. Oke, untuk selanjutnya, sekarang kita sudah ketemukan. Kira-kira rumus umumnya kan ini ya, F E untuk elemen 1, terus K E elemen 1, ini semuanya matriks. Terus apa enaknya ini? DE elemen 1, tapi DE elemen 1, Nah, kita definisikan ini. Sekarang kita tadi udah definisikan R-nya ke sana. Jadi di nodal 1 itu ada R1, ada reaksi, semacam gaya reaksi. Walaupun logikanya ke sana ya, R1-nya ke sana. Gak apa-apa, kita tuliskan aja dulu. Nanti kan mau dituliskan, yang penting arahnya seperti fisika ya. Nanti hasilnya negatif atau positif, nanti bisa. Atau pas kemarin di elektronika dasar mau negatif atau positif, itu nanti yang menunjukkan arahnya. R1 kan, nah nanti, terus ini kita jabarkan di FE1. Terus kalau kita melihat satu elemen saja kan nanti kayak gini ya. R1, terus di sini ada, bisa kita katakan semacam F2 gitu lah. Jadi ini 1, 2, ini elemen 1 kan ya, elemen 1. Mungkin kita
kita kotakin gitu. Maka di situ ada R1, ada F2 gitu ya. Terus ada KE1. Oke, DE 1-nya apa ya? Ada yang punya ide? Apa kira-kira? DE. Di sini ada perpindahan U sekian, U apa? Ini U1, U2 karena nodal ya. Nah, di sini apa? Sudah jelas ini. Satu melo-melo. U1 dan U2. Oke, udah dapat ya. Ini KE1 atau mau kita jabarkan ya monggo. Ini mau dijabarkan, silahkan. Nanti jadi K1 minus K1, K1 minus K1. Oke, apakah ada yang tanyakan? Kita lanjutkan ya. Sekarang ini elemen 1, sekarang elemen 2 gitu ya. Elemen 2 seperti ada gaya ke sana, F2 minus F2 gitu ya. Terus ke sana F eksternalnya itu. Ini elemen kedua. Nomor elemennya 2, ketiga gitu ya. Jadi ini elemen kedua, ini elemen pertama. Ini elemen 2. Oke. Nah, kira-kira matriksnya gimana ya? Ada yang punya ide? Gimana? Ada yang punya ide? Mau diisi yang mana dulu? Monggo. Ini ada FE2. Di sini berapa kali berapa di sini size-nya? Nanti 3 kali 1 atau 2 kali 1 untuk yang elemen 2. Atau mau 4 kali 1? Mana? Size-nya berapa di sini? 3 kali 1. Kenapa Mas 3 kali 1? Kenapa kira-kira 3 kali 1? Mungkin karena ada titik. Karena ada 2 titik. 3 titik. Oke. Ini mungkin perlu saya ulangi jadinya. Terima kasih jawabannya Mas ya. Matur nuwun. Ini jadi saya tahu harus meng-highlight yang mana. Ini hanya elemen 1. Sekarang kita membahas hanya elemen 2. Kira-kira ya. Jadi ini belum digabung sih. Jadi kita masih ngomong elemen 2 saja. Bener. Tadi misalnya ada 3 node. Itu ada, kita perlu 3 kali 1. Tapi kalau sekarang kita ngomongnya karena masih per elemen. Jadi ini elemen 1, ini elemen 2. Maka bukan 3 kali 1. Tapi berapa? 2 kali 1. Oke, jadi kita ngomongnya karena kita hanya ngomong satu elemen dan ini hanya ada 2 degree of freedom. Jadi 2 degree of freedom. Degree of freedom ada yang tahu? Degree DOF. Lemot. Oke. DOF, degree of freedom. Ada yang tahu degree of freedom? Degree tulisannya gini, degree of freedom. Jadi derajat kebebasan. Karena di sini ada dua ini ya, dua nodal dan di situ ada 2 perpindahan, maka ada 2 degree of freedom.
Karena kita asumsinya hanya arah sumbu X saja. Maka di sini yang betul adalah 2 kali 1. 2 kali 1 karena apa? Karena kita hanya ngomong elemen 2 saja. Gitu. Isinya apa saja? Ada yang tahu nggak? F2 sama minus F2 karena arahnya minus ya. Terus F eksternal gitu. Yang ini. F eksternal. Ya, betul. Di sini. Nah, di sini apa saja U-nya? U-nya U berapa saja? Ada yang bisa bantu jawab? U-nya U berapa saja? U2 sama U3, Pak. Oke, Mas Yoga. U2 sama U3. Ya, betul, betul. Jadi ada U2 sama U3. Nah, di sini. Isi di sini apa saja? Ada yang tahu? Ini minus, ini minus. Di sini minus ya. Jadi ini K berapa? K2. K2, Pak. K2, Pak. Oke, Mas. Rizal, Mas Irfan. K2, K2. Oke, sekarang kita sudah dapat elemen 1 dan elemen 2. Nah, sekarang kita gabung. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya tadi kita sudah punya ya. Tadi R1 F2 terus K1 minus K1 minus K1 K1 ini U1 U2. Nah, nanti kita tambah. Tapi tambahnya tidak semudah itu ternyata. Kita harus ini sebetulnya hanya untuk menjelaskan saja, tapi kalau misalnya Anda sudah punya intuisi ya nanti lakukan saja ya. Tapi ini hanya untuk menjelaskan kepada Anda biar lebih mudeng. Minus K2 minus K2 K2 U2 U3. Nah, nanti hasil akhirnya apa nanti? Berapa kali berapa? Ini buatnya lebih gede nih, pasti udah bisa nebak kira-kira. Ini berapa size-nya itu? 2 kali 1, 4 kali 1, atau 3 kali 1, atau 6 kali 1? Ada yang tahu? Untuk size gayanya F sama dengan K. 3 kali 1. 2 kali 1. Tadi ada yang jawab 2 kali 1, 3 kali 1. Nah, kita mungkin melihat di sini dulu. Ada U. U berapa? U 1 1 2 3. Nah, nanti ini akan kita gabung ya. Gabungnya ternyata enggak 4 gitu ya. Gabungnya ternyata enggak 4 tapi jadi 3. Kan ini ya. Tricky. Kok bisa gitu. Nanti di sini kita lihat ya. Kita lihat sekarang. Kita ekspansi dulu. Ini biar mudeng, tapi nanti jika Anda sudah tahu ya tambahkan aja. Jadi nanti R1 F2 0. Kita jabarkan, kita tambahi gitu. U1 U2 U3. Nah, K1 terus minus K1 minus K1 K1. Di sini 0 0 0 0 0. Nah, kita ekspansi. Di sini juga sama yang satunya. Jadi 0 minus F2 terus F3 terus K2 kita ekspansi ya ini ya. Ini 0 ya. Sorry. Ini 0 0 0 0 0 terus kita letakkan di sini K2 minus K2 minus K2 K2
U1, U2, U3. Ini 0 ya. Oke, ada yang bingung transformasi dari sini ke sini? Ini hanya untuk memudahkan saja. Apakah ada yang bingung? Monggo. Nggak ada yang bingung ya? Saya kira clear ya. Itu yang 0 di garis kiri itu gimana ya Pak? Oke, kita jabarkan ya Mas. 0 di baris kiri karena ini kan kita konversi ya, Jadi misalnya ya R1 ini kita jabarkan kan jadinya gini, R1 sama dengan K1 U1. Ini ya yang baris pertama ini, mungkin Mas bisa melihat di sini. 1K1 U1 terus minus K1 U2 gitu kan. Nah, kita kan hanya ingin memperluas ya, nambah space, tapi tidak mengubah persamaan. Jadi persamaannya itu masih ini gitu. Makanya kita tambahi supaya ada U3-nya, soalnya ini ada U3-nya yang di kiri ini ada U3. Mana tahu tadi kursornya hilang. Oke, di situ. Di sini kan ada U3 ya. Nah, supaya kita bisa memperluas, maka kita tambah gini, K1 U1 minus K1 U2 tambah 0 U3. Ini Mas. Ini kan kita mau nambah U3 di sini. Ini harus ada pengalinya gitu kan. Jadinya 0 kali U3 gitu. Jadi hakikatnya persamaan yang A dan yang B ini kan sama. Cuma kita tambahi 0 ini untuk nambahi space untuk U3-nya ini. Nanti biar ini persamaan yang elemen 1 dan elemen 2 ini kan nggak bisa ditambah. Karena U1 U2-nya beda. Ini U1 U2, di sini U2 U3. Sedangkan di sini maka supaya kita bisa nambahin, maka ini perlu kita tambahin satu space U1 U2 U3. U1 U2 U3. Jadi kita biar sama-sama gitu. Paham nggak ya? Oke Pak. Cukup paham. Cukup paham ya. Yang penting intinya kita nggak sifat intrinsiknya itu nggak kita ubah gitu. Cuma kita tambahin space saja. Cuma biar bisa ditambah secara matriks. Oke, sekarang sudah tahu ya space-nya. Sekarang kita tambahkan persamaan untuk elemen 1 dan persamaan untuk elemen 2. Jadi tinggal ditambahin R1 tambah 0 ya. Jadi R1. F2 tambah minus F2 sama dengan 0. 0 tambah F eksternal gitu ya. Jadinya atau F3 gitu. Jadinya F eksternal gitu, atau F3. Terus K1 tambah 0 gitu. Jadi ini K1. Tinggal diisikan soalnya kan tambah 0 kan, minus K1 ini diisikan. Terus K1 tambah K2. Nah, di sini baru K1 tambah K2. Nah, di sini masih 0. 0 tambah minus K2, minus K2. Terus kita teruskan sampai bawah, ini 0 ya. Karena 0 ditambah 0. Terus ini 0 ditambah minus K2. Jadi minus K2. Terus di sini tetap K2. Yang sini nggak usah ditambah. Karena dia pengali gitu. Soalnya misalnya ya R1 sama dengan K1 U1 kan. R1 sama dengan K1 atau yang ada irisannya F2 ini ya. F2 sama dengan minus K1 U1 plus K1 U2. Terus yang F2 di sini minus F2 sama dengan K2 U2 minus K2 U3. Yang bisa dijumlahkan kan ini kan, K1 tambah ini kan. Jadi misalnya ditambah ya, ini jadinya 0 minus K1 jadinya minus K1 U1. Kan nggak bisa ditambahin dengan yang bawah. Jadi ya dia tetap minus K1 U1
Nah, yang ini bisa ditambahkan karena sama-sama U2 gitu kan. K1 adalah konstan. Maka K1 plus K2. Sebetulnya ini apa ya? Metrik itu juga memudahkan kita menghitung dengan cepat. Sebetulnya tanpa melewati yang kiri ini, Anda langsung ke sini. Itu bisa aja. Asal hati-hati aja ketika ngitungnya. Jadi dari elemen 1 ini dan elemen 2 ini terus langsung ke matriks terakhir ini Anda boleh-boleh aja. Boleh langsung jujuk gitu lah istilahnya. Boleh-boleh aja. Ya tapi ini hati-hati aja. Oke, ada yang kurang jelas di sini? Kira-kira seperti itu. Digabung. Oke, sekarang kita melihat boundary-nya ya. Boundary-nya. Tadi R1, N0, F3 atau F eksternal lah biar kita sepakati F eksternal aja. Ada 0, 0. Terus ada K1 minus K1 minus K1. Terus di sini K1 plus K2. Di sini ada minus K2. Di sini ada minus K2. Di sini K2. Di sini U1, U2, U3. Oke, dari sini sekarang kita terapkan boundary-nya. Boundary-nya itu nanti mainnya di sini. Jadi nanti jadinya gini. Ini saya ringkas jadi K global ya. Sudah bukan K elemen jadi tapi K global atau K total gitu. Jadi ini kekakuan total. Kekakuan total ada di sini. K global. Nah, kira-kira tadi dari bentuknya tadi mana yang seharusnya tidak ada perpindahan? Tadi kan ada fix. Ada yang tidak bergerak. Di mana yang seharusnya lebih tepatnya bukan K. K itu kan kekakuan. Ya, jadi U1 ini harusnya sama dengan 0. Oke, 0 ya jadinya. Jadi tinggal U2, U3. Nah, kita bisa menyelesaikan sekarang. Sekarang yang variabel yang nggak diketahui yang mana aja? Kita punya 3 persamaan. Variabel yang nggak diketahui adalah U2. Ini unknown, jadi unknown variabel. Variabel yang tidak diketahui. Ada U2, U3, dan R1. Ada 3 persamaan. Ada 3 variabel yang nggak diketahui. Sorry, ini bukan matriks ya. Ini saya hanya ingin menggarisbawahi. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Tapi sebelum beranjak lebih jauh, kita bisa mensimplifikasi. Kita bisa memisahkan R1 sendiri. Jadi nanti R1 ini kan sebetulnya sendiri aja ya. R1 sama dengan minus kita kalikan K1 kali U1 kan 0 ya, sudah 0. Minus K1 U2. Nanti arahnya minus. Jadi arahnya tadi arahnya bukan kanan tapi kiri. Berdasarkan gambar yang kita buat tadi. Oke, R1 sama dengan ini, R1 sama dengan minus K1 U2. Oke, ini ya, ini persamaan pertama. Persamaan yang lainnya itu bisa kita istilahnya simplifikasi lah. Tinggal 2 matriks saja. 0 F eksternal karena sudah 0 maka yang sebetulnya yang sini itu bisa kita hilangkan. Karena 0. Maka jadinya adalah K1 plus K2 minus K2 minus K2. Sorry, ini enggak kelihatan. Kira-kira bisa diselesaikan nggak ini?
dengan dua persamaan ini. Kita nanti bisa dapat U2, U3-nya enggak? F eksternalnya misalnya diketahui berapa kilonewton misalnya ya. K-nya ini kan spesifikasi material. K ini semua tahu gitu ya. Ini suatu matriks yang diketahui semua. Yang belum diketahui apa saja? U2, U1. U1 sudah kosong. U3. U3. Gitu ya. Jadi dua persamaan ini nanti bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, metode eliminasi, substitusi, atau metode matriks yang pas kemarin pas kita belajar kelistrikan dan elektronika. Mau pakai yang mana bisa. Apalagi ini sudah 0 ya, mudah sekali. Nanti cukup diselesaikan yang ini. Persamaan pertama ini K1 plus K2. Ini ada loading. K1 plus K2 U2 minus K2 U3 sama dengan 0 nanti ya. Nanti langsung ketemu. Ini kurung ya. Nanti langsung ketemu U2 sama dengan berapanya U3, nanti bisa dimasukkan ke sini, substitusikan. Ini pakai metode substitusi bisa cepat. Gitu. Nanti akan diketahui U2 sama U3. Oke, gitu ya. Udah ini ya, kebayang ya. Cara ngitungnya gitu. Step 1 tentu identifikasi dulu ya gambarnya tadi. Ditentukan ya, berapa elemen digambar, terus nodalnya di mana, tentukan node. Determine node, terus elemen, loading, boundary. Step 2, calculate K gitu ya. K in each element. Jadi stiffness di setiap elemen berapa? Nanti ada K1, K2, terus nanti ada ini, ada elemen saya tulis K1 X1 gitu, terus jadi agak-agak hafalan juga ya. Berulang sih nanti. Ini kan ada rumusnya, ini ada rumusnya. K1 tinggal dimasukin, K2 tinggal dimasukin gitu. Terus setelah dapat dapat KE, ini KE lokal ya. Ini KE lokal. Terus nanti bawa ke global. Step 3 bawa ke global. Global. Oke. Setelah itu terapkan boundary. Boundary-nya diterapkan. Ya tadi boundary yang di sini nggak bisa bergerak, maka U1-nya 0. U1 tadi 0 boundary-nya. Nah, nanti baru boundary force-nya juga sama. Nanti force-nya perlu dihitung juga, force-nya di sini global force ya. Enak ya, force-nya tadi saling meniadakan. Bagaimana kalau ada force di sini? Nah, nanti perlu dihitung juga. Jadi nanti yang F2-nya tidak 0. Kalau ada external force. Jadi misalnya nanti ada force gaya dari luar yang pertama, ini gaya dari luar yang kedua. Itu nanti bagaimana. Nah, ini ada boundary. Setelah itu nanti step 5 kalkulasi. Jadi solve the equation. Tergantung yang ditanyakan apa. Tadi kan kita dari dua persamaan tadi nanti tahu U1, tahu U2. U1-nya udah tahu ya. U2 sama U3. Cari R1-nya tadi bisa nggak ya? Cari R-nya. Reaction force-nya di sini. Bisa nggak tadi?
Ada R ya, R-nya ke sana sih. Kalau digambar R. Bisa dapat nggak R-nya? Kira-kira. Misalnya Bisa, Pak. sudah tahu U2, U3. Oke, bisa ya. Soalnya tadi ada K1, U2 kalau nggak salah. Nanti dicek aja. U2-nya tahu, R1-nya tahu. R-nya. R-nya tahu. Nanti sudah langsung bisa dikalkulasi. Jadi yang tadi dihitung dulu U2, U3-nya, saya itu baru R-nya. Solve the equations. Oke, step 5 diselesaikan. Jadi maksudnya solve the equation diselesaikan aja. Pakai metode matrix, monggo. Mau pakai substitusi biasa ya bisa. Nah, itu. Pak, misalnya tadi 3 elemen tadi, yang 3 baris tadi, apakah langsung bisa diselesaikan? Ya, bisa aja. Bisa aja langsung juga bisa tadi ya. Yang 0, U2, U3 gitu. Kalau pakai komputer kan enak ya. Ini R, terus di sini kosong, terus di sini ada F eksternal. Tinggal masukin angka-angkanya gitu ya. Ini K besarnya, K globalnya. Nanti misalnya pakai Excel yang dulu pernah dibuat misalnya, atau nanti pakai program. Nah, nanti langsung ketemu nanti R-nya berapa, U2-nya berapa, terus U3-nya nanti bisa dicari. Atau mungkin juga tidak ya. Harusnya bisa sih, harusnya. Oke, gitu. Solve the equations. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini nanti yang jadi PR ya. Yang jadi PR. Oke, sebentar ini. Sampai sini saya cuma pengen menggarisbawahi